Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang OP BNB ya, atau BNB Layer 2. Jadi memang beberapa waktu lalu di tanggal sekitar 19 Juni dari BNB itu mengeluarkan sebuah Layer 2 testnet ya yang disebut dengan nama OP BNB atau Optimism BNB Chain. Nah, di layer 2 ini menarik banget ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu, beberapa bulan lalu, gue memang sudah sempat baca di mana BNB berencana mengeluarkan layer 2-nya dan ternyata waktu dari dia informasin sampai keluar testnetnya cukup cepat ya, hanya beberapa bulan gitu. Gue agak lupa, mungkin sekitar 3 atau 4 ya. Artinya memang mungkin layer 2 ini sudah dipersiapkan oleh tim BNB. Oke. Sebelumnya gue akan pisahkan dulu tim BNB dengan tim Binance itu berbeda ya. Jadi memang ada tim yang mengurus Binance secara exchange, ada tim BNB yang memang berfokus kepada blockchain-nya kayak gitu. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu bingung gitu ya. Nah, di BNB Chain Layer 2 ini dia menggunakan stack-nya dari Optimism, makanya namanya OP BNB. Jadi dia pakai teknologinya si Optimism. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan yang menarik adalah di sini developer berekspektasi ya bahwa si blockchain OP BNB ini tuh bisa mencapai 4.000 transaksi per detiknya dengan target cost-nya adalah 0,005 sen ya per transaksinya. Kalau kita hitung berdasarkan jumlah biaya gas fee yang kita bayarkan selama ini di layer satunya, kalau kita lihat ya, contoh nih gue ada beberapa transaksi, kita bisa lihat transaction fee-nya di BNB gue minting NFT adalah 0,09 US dollar atau mungkin dirupiahkan itu sekitar 400 sampai 700 perak ya. Dan juga di sini ada 0,3 dolar. Nah, ini lebih banyak, mungkin bisa sekitar 4.000-5.000 ya untuk minting sebuah NFT. Nah, harapan si developer dari tim BNB OP BNB Layer 2 adalah di angka 0,005 sen per satu kali transaksi. Kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 70 perak ya teman-teman ya. Jadi memang penekanan dan penurunan itu jauh lebih banyak. Udah gitu untuk transaksinya pun dia juga lebih tinggi, sekitar di 4.000 transaksi per detik. Yang jelas ini berkali-kali lipat daripada jumlah transaksi BNB yang ada saat ini kayak gitu secara TPS. Nah, yang menarik adalah untuk penggunaannya pun sebenarnya sama persis ya. Dia menggunakan sistem Ethereum Virtual Machine yang artinya teman-teman yang sudah membangun di apps atau membangun project di BNB Chain ataupun di Ethereum ataupun di layer 2 Ethereum lainnya bisa membangun kembali projectnya di OP BNB ketika nanti sudah mainnet. Jadi mereka itu hanya entah itu migrasi atau multi chain ya, kita nggak tahu, tapi mereka bisa berpindah kayak gitu. Jadi bisa masuk ke ekosistemnya OP BNB. Nah, jadi teman-teman mungkin nantinya OP BNB ini cukup menjanjikan ya, karena akan banyak sekali project-project besar yang pastinya masuk ke OP BNB karena bisa dibilang secara TVL atau total value lock atau pemilikan dana yang ada pada blockchain BNB pun sebenarnya sudah tinggi, berada di ranking kadang 3, kadang 4 ya. Jadi itu udah terbesar di dunia. Dan kalau OP BNB ini nantinya muncul dengan biaya yang lebih murah dan juga lebih cepat, mungkin akan cukup seksi untuk para developer berpindah atau melakukan multi chain terhadap blockchain OP BNB ya. Nah, tentu saja di sini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah BNB-nya sendiri secara koin ya. Karena memang penggunaan gas fee-nya udah pasti tetap pakai BNB. Jadi sistemnya itu sama dengan Arbitrum. Bahkan sebenarnya dari segi teknologi OP BNB bisa dibilang harusnya jauh lebih baik daripada Arbitrum dari segi gas fee dan juga kecepatan transaksi. Kalau kita ingat untuk gas fee sendiri, Arbitrum itu sudah cukup bagus menekan kalau kita bandingkan dengan Ethereum, di mana Ethereum kita sekali transaksi itu bisa 5 dolar, 7 dolar, 9 dolar, ataupun puluhan dolar. Arbitrum itu maksimal biasanya 0,3 sampai 1 dolar. Nah, jadi otomatis dari 1 dolar kita gas fee-nya bisa sampai 70 perak doang ya, dari 13.000 atau 15.000, ya itu bakal jauh banget kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin OPBNB ini bisa menjadi pesaing eratnya dari Arbitrum ekosistem. Ditambah lagi BNB otomatis akan
menyerap supply yang ada ya untuk dijadikan LP di OP BNB ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nih pengen bikin project ya, micin ke atau apapun itu, teman-teman kalau mau listing tokennya di OP BNB, otomatis teman-teman butuh pairingnya adalah BNB. Jadi itu akan menyerap supply dari BNB coin sendiri, sehingga harapan kedepannya dengan ada OP BNB, harga BNB pun bisa naik. Ya, jadi kurang lebih prediksinya seperti itu. Nah, kalau untuk cara sistem transaksi seperti apa? Jadi kalau biasanya kalau kita transaksi di layer 1 BNB, setiap kita melakukan sebuah transaksi kita itu akan masuk ke dalam block hash ya, di mana block hash ini akan divalidasi oleh seluruh validator yang ada pada BNB Smart Chain, dan ketika validasi disetujui maka transaksi kita sudah tercatat di blockchain dan sudah tereksekusi. Nah, yang berbeda dengan layer 2 adalah sistemnya, di mana kita sebagai user ketika kita melakukan transaksi ya, kita akan melakukan submit transaction ke sebuah validator disebut dengan sequencers ya. Nah, di sequencers akan mengumpulkan seluruh transaksi layer 2 yang ada, dikompres dan akan disubmit dalam bentuk batch. Dan batch ini akan di assertion ya. Jadi dia nantinya akan mengirimkan seluruh transaksi kita itu ke yang disebut dengan nama verifier. Dan si verifier ini akan mengirimkan seluruh block hash yang ada pada layer 2 ke layer 1. Ya, dia akan submit ya semua proofnya, buktinya, transaksinya. Nantinya di layer 1 baru seluruh transaksi yang layer 2 itu akan dijadikan sebuah blok dan akan divalidasi di situ. Jadi tetap dia membutuhkan validasi dari layer 1. Jadi sistemnya mirip kayak Arbitrum ke Ethereum ya. Bedanya karena di layer 2 ini lebih cepat ya. Karena dia butuh validator tuh jauh lebih sedikit di layer satunya BNB dibandingkan Ethereum. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi kayak logikanya, gambarannya misalnya teman-teman naik mobil sendiri, teman-teman punya mobil, teman-teman naik mobilnya sendiri dan jalanan itu macet gitu ya, banyak mobil dan setiap mobil hanya nampung satu orang. Nah, kalau layer 2 itu ibarat kayak teman-teman tuh naik busway. Jadi satu mobil busway bisa menampung banyak orang. Nah, kita yang orang ini transaksi. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi nantinya dia ada jalur khusus di busway-nya itu yang bisa melewati jalanan macet. Nah, gambaran secara fisik dunia nyata mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman supaya lebih paham aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk BNB OP BNB ini testnetnya ya, saat ini di testnet, nanti kedepannya dia akan masuk ke tahap mainnet. Dan kalau teman-teman nanya, kok kalau kita kerjain testnetnya ada dapat reward nggak? Jawabannya tidak tahu ya, tidak tahu karena memang dari developernya juga sama sekali tidak ada bilang apapun terkait ada reward atau tidak ya, dan mereka hanya bilang mereka sudah luncurin testnetnya dan kita bisa cobain testnetnya. Nah, buat teman-teman yang pengen iseng-iseng cobain testnetnya buat ngerasain seberapa cepat dan seberapa murah, gue akan langsung kasih juga tutorialnya, jadi teman-teman bisa cobain. Ini tidak ada paksaan, terserah mau cobain silakan, mau tidak apa-apa. Pertama, otomatis kita harus tambahin dulu jaringan OP BNB testnetnya. Nah, di sini gue sudah buka ya jaringannya. Teman-teman bisa pause videonya aja. Gue juga akan ketikkan di kolom deskripsi ya nama network, RPC, chain ID, currency symbol, dan juga block explorer. Kurang lebih kayak gitu. Sama teman-teman harus nambahin jaringan BNB testnet layer 1. Ya, jadi OP BNB itu kan layer 2-nya. Nah, kita butuh layer 1-nya juga. Nah, di sini gue udah kasih lihat juga, bisa di pause ya, BNB testnet, RPC-nya, nama, chain, dan juga currency-nya. Kalau teman-teman sudah punya kedua jaringan testnet ini, sekarang kita akan melakukan yang namanya bridging ya. Teman-teman harus nge-bridge dari BNB testnet layer 1 ke OP BNB testnet layer 2. Caranya gimana? Pertama, teman-teman pastikan punya saldo BNB testnet dulu. Teman-teman silakan join Discord-nya BNB Chain. Link ada di deskripsi video. Nah, setelah teman-teman sudah join, teman-teman ke bagian claim faucet di Discord, lalu teman-teman claim faucet aja. Kalau nggak salah, teman-teman akan mendapatkan 0,5 BNB testnet per satu kali klaim, dengan maksimal teman-teman hanya boleh punya satu BNB testnet di walletnya. Kalau udah lebih dari itu tidak bisa klaim ya. Jadi teman-teman silakan buka Discord-nya, join aja, cari yang bagian faucet, lalu ketik kodenya. Gua agak lupa apakah claim faucet, habis itu wallet address ya, coba aja cari, terus teman-teman klaim aja. Kalau udah masuk, baru sekarang kita buka website untuk nge-bridge
Nah, websitenya adalah opbnbstrip.testnet.bridge.bnbchain.com.org ya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja, connect wallet, nanti otomatis dia akan terbaca nih teman-teman punya berapa BNB sih di testnet layer 1. Nah, contoh di sini gue terbaca gue punya 0,66 sekian. Nah, teman-teman bisa bridge misalnya 0,2 gitu ya, dari 0,5 atau terserah teman-teman bebas. Nanti teman-teman klik switch to BNB Smart Chain, ganti jaringan ke testnet layer 1 dulu, terus teman-teman kirim ke OP BNB testnet. Nah, untuk dia ngirimnya ini tuh nggak lama, bridge-nya cuma bentar, kalau nggak salah nggak nyampe 5 menit, jadi cepet banget ya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di OP BNB testnet, teman-teman bisa cek ya saldonya di wallet kalian, kayak gitu. Nah, habis itu dia ada bridge yang kedua, namanya Orbiter Finance. Ini gue akan buka dulu websitenya. Nah, ini website Orbiter ya. Gue akan tutorialin gimana kalian nge-bridge-nya. Pertama, teman-teman silakan connect wallet langsung ke Orbiternya. Jadi cara bridge-nya sebenarnya sama aja dengan yang OP BNB Testnet Bridge. Ya, teman-teman connect wallet, MetaMask, pastikan jaringan BNB Testnet ya. Jadi gue akan ngirim ya. Di sini ada BSCG. BSCG ini adalah BNB Testnet punya. Gue akan kirim ke OP BSC yang testnet. Nah, di sini gue akan masukin ya sekitar 0,1 deh ya. Gue akan kirim 0,1 BNB, terus kita klik send aja. Teman-teman langsung confirm and send ya. Terus teman-teman silakan bayar sejumlah gas fee. Jadi caranya sama persis dengan bridge yang sebelumnya ya. Atau teman-teman kalau pengen langsung Orbiter baru bridge yang sebelumnya juga boleh. Pokoknya teman-teman kerjain aja dua-duanya platformnya ya. Kalau yang ini teman-teman send aja ke OPBNB, yang ini Orbiter kita lakukan 2 kali, yaitu teman-teman send dari testnet BNB ke OPBSC, nanti teman-teman send balik dari OPBSC ke BSC testnet gitu ya. Jadi kita bolak-balik aja. Yang OPBNB kalau teman-teman pengen bolak-balik juga silakan. Nah, ini kita tunggu sampai dua-duanya centang hijau ya, sampai berhasil. Nah, ini udah centang 1, artinya yang di BSC testnet itu sudah terpotong. Sekarang kita tunggu yang hijau di OPBSC ya, artinya dia udah masuk gitu ya. Nah, kalau udah berhasil muncul seperti ini ya. Jadi ini sudah masuk ke OPBSC kita gitu. Nah, teman-teman bisa klik balik aja. Ini kita bisa lakuin lagi buat teman-teman bridge balik ya. Jadi dari OPBSC ke BSC. Jadi kita tinggal putar aja. Ini gue akan kirim setengahnya aja, nggak usah banyak-banyak. Dari 0,5 ya 0,2 lah ya. Gue akan masukin. Teman-teman tinggal ganti dulu jaringannya ke jaringan yang BSC OP di MetaMask-nya ya. Kita tukar dulu jaringannya. Gue akan ganti OP BNB testnet. Nah, udah ya, teman-teman lihat ya, di sini networknya sudah OPBSC. Nah, ini tinggal send aja, kita send balik aja. Kita tunggu sampai kayak tadi ya, transaksinya berhasil gitu. Nah, ini gue lagi kirim balik. Dan ini dari OPBSC-nya cepet banget ya. Tadi gue baru pencet itu transaksinya tuh langsung berhasil kayak gitu. Jadi harusnya sih lebih cepat ya, tinggal nunggu di BSC-nya itu masuk. Nah, udah hijau ya, tinggal nunggu yang di BSC-nya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jadi ini sudah masuk juga ke BSC-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, cara nge-bridge di Orbiter. Next, untuk selanjutnya ini ada misi. Ini misinya itu dari Polyhedra ya. Jadi teman-teman yang masih ingat beberapa video gue yang lalu kerjaan tentang ZK Bridge Polyhedra Loyalty Program. Di sini dia ada misi untuk teman-teman minting OP BNB NFT. Terus teman-teman nantinya harus bridge ya, cross chain si NFT tersebut. Sebenarnya ini ada satu misi lagi, yaitu Alpha NFT di jaringan CoreDAO. Teman-teman minting lalu bridge. Jadi caranya sama ya. Jadi gue akan tunjukkan yang OPBNB doang. Tapi caranya sama dengan yang CoreDAO. Kalau teman-teman pengen kerjain aja. Dapat poinnya lumayan, total 40. Ya, jadi caranya sama. Nah, caranya gimana? Di sini gue udah buka namanya zkbridge.com/nftfaucet/opbnb. Kalau untuk yang CoreDAO, teman-teman hanya perlu, nanti gue kasih linknya deh ya. Gue akan kasih linknya di deskripsi. Teman-teman nanti tinggal
minting aja, diklik terus minting gitu ya untuk Cordao ya. Nah di sini teman-teman ganti dulu ke jaringan BNB Smart Chain. Nah ini butuh modal ya. Jadi ketika kita minting NFT pertama kali itu butuh modal. Nanti yang Cordao juga teman-teman butuh modal core juga ya. Jadi yang di sini itu teman-teman wajib minting NFT itu butuh modal. Ganti BNB Chain. Kita request ya teman-teman klaim NFT-nya. Diklaim dulu NFT-nya, teman-teman bayar sejumlah gas fee ya. Gas fee-nya itu sekitar 0,07 dolar. Ya, kini gue request saja sampai NFT-nya masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini NFT-nya, teman-teman klik ZK Bridge NFT. Ini berlaku. Jadi kalau ke depannya si Polyhedra ini ada event-event seperti lagi, teman-teman suruh minting dan bridge, caranya sama intinya gitu ya. Cuma beda NFT-nya doang. ZK Bridge NFT. Di sini teman-teman otomatis langsung keisi kontak address sama token ID. Klik aja import ya, confirm import. Terus teman-teman klik next. Nah, di sini pilih blockchain yang akan menerima NFT-nya. Teman-teman pilih yang OP-BNB. Jadi kita akan nge-bridge ke OP-BNB. Terus teman-teman klik next. Terus approve ya, approve. Teman-teman klik transfer ya setelah approve. Jadi gue akan approve dulu, kita lihat sebentar. Nah, untuk approve-nya 0,05 dolar ya. Jadi kalau tadi 0,07 tambah 0,05, teman-teman tinggal tambahin aja ya totalnya berapa biaya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai approve-nya berhasil. Dan sekarang kita transfer. Klik aja. Nah, untuk transfer ini butuh biayanya lebih banyak BNB-nya ya. Di sini keluar 0,38 dolar. Ya, jadi teman-teman tinggal hitung aja tadi ya 0,07, 0,05, terus 0,38 dolar. Nah, ini teman-teman tunggu sampai berhasil, sampai kelar. Jangan diapa-apain, jangan di-close, jangan diapa-apain, nah tunggu aja sampai full. Ya, nah ini gue akan diamkan sampai dia sudah berpindah ke jaringan OP BNB. Nah, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Teman-teman klik tombol claim. Nah, ketika teman-teman klik tombol claim, itu teman-teman akan disuruh ganti ke jaringan OP BNB testnet. Nah, kita ganti aja, switch aja langsung di MetaMask-nya. Terus teman-teman claim, bayar sejumlah gas fee. Ya, sejumlah BNB testnet-nya. Nah, ini akan gua claim. Nah, kita tunggu sampai dia berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi NFT ini sudah berpindah dari BNB Chain Mainnet ke OP BNB Testnet. Dan nanti teman-teman tinggal cek aja di Polyhedra-nya ya. Kalau teman-teman udah kelarin, nanti teman-teman bisa klaim poinnya. Nah, poin ini akan diupdate secara manual oleh developer. Jadi kalau belum bisa diklaim, ditunggu aja ya sampai suatu saat bisa diklaim. Kayak gitu. Oke, paling sampai sini video tentang OP-BNB. Semoga OP-BNB ini tuh bisa menjadi solusi buat kita ya, bisa menjadi solusi buat user ekosistemnya BNB dengan transaksi lebih cepat dan gas fee lebih murah. Terus juga gue harap dengan adanya OP-BNB ini tuh harga BNB juga bisa naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ketemu lagi di next video. Mungkin nanti ke depannya kalau ada project-project ekosistem OP-BNB yang bagus ketika sudah mainnet akan gue bahas. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.